Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Ordo Sumaskan. Oke, sebelumnya perkenalan dahulu, saya adalah Renadus Ernan Agung Prabowo, biasanya saya dipanggil Reynard dari SMA Kolese Loyola. Tepatnya saya kelas 12A, nomor absen 24. Oke, kita lanjut untuk penjelasan pengertian singkat tentang Ordo Somaskan. Jadi, Ordo Somaskan ini atau dalam bahasa Latin disebut Clerici Regulares Somasca dan disingkat CRS ini adalah sebuah tarekat religius Katolik yang didirikan oleh Santo Hieronymus Emiliani di Italia pada tahun 1532. Nama Somaskan ini diambil dari nama tempat Somasca, sebuah desa kecil dekat Bergamo, Italia, tempat komunitas pertama ordo ini berkembang. Tujuan utama dari Ordo Somaskan ini adalah untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama, terutama kepada anak-anak yatim piatu, kaum muda miskin, dan orang-orang yang terlantar. Ordo ini juga aktif dalam bidang pendidikan, pembinaan iman, dan karya sosial kemanusiaan. Jadi, secara sederhananya, Ordo Somaskan ini adalah ordo yang berjuang untuk menghadirkan kasih Allah dalam tindakan yang nyata. Bukan hanya lewat doa, tetapi juga lewat pelayanan dan pendampingan kepada mereka yang paling lemah. Kita lanjut dengan sejarah pokok dari Ordo Somaskan ini, yang dimulai pada tahun 1491, yang dimana Hieronymus Emiliani ini lahir di Venesia, Italia. Awalnya dia ini hidup sebagai bangsawan dan seorang tentara. Lalu berlanjut di tahun 1511 saat ia ditawan dalam perang. Hieronymus ini mengalami pertobatan besar setelah berdoa kepada Bunda Maria dan diselamatkan secara ajaib. Setelah bebas, ia meninggalkan kehidupan duniawi dan mulai mengabdikan diri kepada Tuhan, terutama dengan membantu anak-anak yatim piatu dan orang-orang sakit. Itu di tahun 1511. Lalu berlanjut di tahun 1532, para imam Alessandro Belsusio dan Agustino Bariso bergabung dengan karya amal Jerome Emiliani. Ini adalah nama lain Hieronymus Emiliani tadi. Yaitu mereka ini seorang mantan prajurit yang telah bertobat dari Venesia. Emiliani ini mendirikan ordo religius yang disebut Persekutuan Pelayanan Kaum Miskin pada tahun 1534. Lalu mereka ini juga mengumpulkan rekan-rekan dan sahabat-sahabatnya untuk sebuah majelis umum. Segelintir orang awam dan imam ini mengadopsi struktur terorganisir untuk gerakan reformasi agama dan sosial yang dimulai oleh Jerome ini pada tahun 1529 di Venesia. Dalam aturan kongregasi ini, Emiliani menyatakan bahwa pekerjaan utama komunitas adalah merawat anak yatim, orang miskin, dan orang sakit. Jerome Emiliani ini menempatkan rumah induknya ini di Somasca, sebuah dusun terpencil antara Milan dan Bergamo. Berbakti kepada malaikat pelindung, Emiliani ini mempercayakan jemaat tersebut kepada perlindungan perawan, Roh Kudus, dan malaikat agung Rafael. Kelompok tersebut diakui oleh Nuncio Kepausan untuk Republik Venesia pada tahun 1535. Jerome Emiliani ini meninggal pada tanggal 8 Februari 1537 karena terjangkit wabah penyakit saat sedang merawat anak-anak yatim piatu dan dikanonisasi pada tahun 1767 menjadi santo pelindung anak yatim dan remaja terlantar. Lalu setelah kematian Hieronymus ini, komunitas ini hampir saja bubar, tetapi tetap dipertahankan oleh Angelo
Marco Gambarana yang telah terpilih sebagai superior. Komunitas ini disetujui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540 dan dikukuhkan oleh Pius IV pada tahun 1563. Lalu pada tahun 1568, komunitas tersebut dibentuk menjadi sebuah ordo yang religius menurut peraturan Santo Agustinus dengan kaul khidmat oleh Pius V dengan nama Klerus Reguler Somaskan. Pada saat ini, konstitusi pertama dikeluarkan untuk mendefinisikan gaya hidup bersama bagi semua anggotanya, baik awam maupun klerus. Lalu berlanjut pada tahun 1547, orang-orang Somaskan ini sempat bersatu dengan orang-orang Theatines. Tetapi karena perawatan anak yatim berbeda dengan tujuan komunitas yang terakhir, mereka lebih memilih untuk berpisah pada tahun 1554. Lalu pada tahun 1569, 6 anggota pertama mengucapkan kaul mereka dan Gambarana, seorang tokoh, yaitu diangkat menjadi superior jenderal pertama. Uskup Agung Milan Charles Borromeo memberikan dukungan besar kepada ordo tersebut, yang memberinya gereja Santo Mayul di Pavia. Dari gereja mana ordo tersebut mengambil nama resminya Clerici Regulares est Majoli Papiae Parisis Somascae. Kemudian pendidikan kaum muda ini dimasukkan ke dalam program ordo dan perguruan tinggi di Roma, dan Pavia menjadi terkenal. Lalu ordo ini menyebar ke Austria dan Swiss, dan sebelum revolusi besar, ordo ini memiliki 119 rumah di 4 provinsinya, yaitu di Roma, Lombardia, Venesia, dan Prancis. Kini, ordo Somaskan sudah berkembang di berbagai negara, tidak hanya di Eropa saja, tetapi juga di Amerika, Afrika, dan Asia, termasuk di Indonesia melalui karya pendidikan dan sosial. Kita lanjut untuk roh penggerak. Jadi, spiritualitas ordo Somaskan ini berakar pada semangat kasih dan pertobatan yang mendalam. Roh penggeraknya adalah kasih Kristus yang menggerakkan mereka untuk melayani sesama dengan rendah hati dan tanpa pamrih. Dan juga ada 3 spiritualitas utama, yaitu yang pertama, kasih kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan kaum lemah, dengan mengikuti teladan seperti mengikuti teladan Yesus yang mengasihi mereka yang menderita. Lalu yang kedua, pertobatan yang terus-menerus, seperti hidup sederhana dan terus memperbaiki diri agar selalu dekat dengan kehendak Allah. Lalu yang terakhir, kesetiaan pada doa dan karya, keseimbangan antara kehidupan rohani dan pelayanan yang nyata. Lalu spiritualitas ini mengajarkan bahwa melayani sesama sama dengan melayani Kristus sendiri. Kita lanjut untuk karya utama dari ordo Somaskan. Jadi, ada beberapa bentuk karya utama dari ordo Somaskan yang masih dijalankan hingga sekarang, yaitu diantaranya yang pertama, karya pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, asrama, dan lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak muda secara akademis sekaligus rohani. Lalu yang kedua, yaitu pelayanan sosial. Mereka ini merawat anak-anak yatim, membantu keluarga yang miskin, dan mendampingi anak-anak jalanan agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Lalu yang ketiga, yaitu karya pastoral dan rohani. Para imam Somaskan ini melayani umatnya di paroki, membimbing kaum muda, dan memimpin rekoleksi atau retret rohani. Lalu karya yang keempat, yaitu karya kemanusiaan dan misi. Jadi mereka ini terlibat dalam bantuan kemanusiaan, terutama untuk korban bencana,
serta membuka misi di negara-negara berkembang. Lalu karya yang kelima yaitu pembinaan panggilan hidup religius. Jadi mereka ini juga membina calon imam dan biarawan agar siap melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Semua karya-karya ini mencerminkan semangat pendiri mereka, melayani dengan cinta tanpa mencari keuntungan pribadi. Lalu yang terakhir yaitu makna kehidupan pribadi. Jadi menurut saya dapat mengutip atau mendapatkan beberapa makna hidup yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, kasih dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, semangat pelayanan tanpa pamrih. Yang ketiga, kerendahan hati dan kesederhanaan. Lalu yang keempat, kesetiaan pada doa dan kerja. Lalu yang terakhir, pertobatan dan pembaharuan diri. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan kepada para penonton. Sekian dari saya. Terima kasih.